Kalau kalian udah ngikutin video-video sebelumnya tentang CorelDRAW part 1 dan 2 di channel ini, itu artinya kalian udah paham dasar-dasar dan gimana cara make tools yang ada di Corel. Di kesempatan kali ini, hashtag selanjutin ke next level buat nguasain aplikasi desain grafis ini. Di video kali ini ada beberapa trik editing. Apa aja yang bakalan dibahas? Simak aja video ini sampai selesai. Pertama ada power clip. Power clip sering dipakai buat masukin objek ke objek lain. Contohnya buat aja lingkaran atau persegi atau bentuk-bentuk lain yang ada ruang di tengahnya buat masukin objek. Kita juga bisa kasih kontur supaya lebih enak dilihat. Tapi jangan lupa warnain dulu objek kalian dan hilangin garisnya dengan cara klik kanan di tanda X ini. Terus import gambar yang mau dimasukin ke objeknya. Klik file, import dan cari file gambarnya. Terus klik dan drag seberapa besar foto yang diimport. Klik kanan pada gambar yang diimport tadi, terus pilih power clip inside, dan klik objek yang udah dibikin tadi. Selesai. Kalau gambarnya dirasa kurang sesuai ukurannya atau tata letaknya kurang pas, kita bisa kok edit power clipnya dengan cara klik kanan pada gambar dan pilih edit power clip. Klik gambarnya dan sesuaikan lagi ukuran atau posisinya. Supaya posisi gambarnya pas di tengah objek, klik, drag gambar ke tengah objek dan geser ke tengah sampai muncul tulisan center. Itu artinya posisi gambar udah pas di tengah objek. Kalau udah sesuai, klik kanan pada objek kalian dan pilih finish editing this level. Selanjutnya kita bahas order. Order yang dimaksud di sini adalah posisi objek. Ketika objek itu bertumpuk antara objek satu sama objek lainnya. Contohnya kita bikin objek baru yang nimpa objek lain. Supaya lebih jelas, kita kasih aja label untuk objek 1 dan 2. Lalu grouping objek sama teksnya supaya jadi satu kesatuan. Jadi ketika objeknya digeser, teksnya ngikut karena udah nyatu. Caranya klik teksnya, tekan shift dan tahan tombol shiftnya sampai kalian klik objeknya. Di bagian property bar pilih yang group objects, atau bisa pakai shortcut Ctrl G. Nah, kalau mau objek yang di belakangnya pindah ke depan, klik kanan pada objek yang di belakang, pilih order. Di order ini ada beberapa pilihan posisi. Kalau pilih yang front of page, maka objeknya nggak bakalan ketimpa sama objek lain karena objek ini ada di paling depan dari halaman. Kalau to front of layer, artinya objek akan ada di posisi satu layer lebih tinggi dari objek yang menimpa ini. Jadi objeknya pindah ke atasnya. Yang ketiga adalah pemotongan objek. Kita bisa potong satu objek dengan memakai objek lain sebagai alat pemotongnya. Coba buat objek baru dan taruh objek baru itu di atas objek lain. Tekan shift pada keyboard, tahan sampai kalian klik objek yang ada di belakangnya. Maka pada property bar akan ada banyak pilihan cara pemotongan. Di yang paling kiri ini ada combine. Kalau pilih ini, kedua objek akan terpotong dan dua-duanya jadi satu. Di sebelahnya ada weld. Ini bakalan gabungin kedua objeknya. Selanjutnya ada intersect. Kalau pilih ini, maka akan terbentuk objek baru hasil perpotongan tadi, tapi kedua objeknya masih utuh. Jadi ini berfungsi buat bikin objek baru dengan bentuk irisan dari kedua objek. Di sebelahnya lagi adalah simplify. Ini dipakai buat potong objek kedua menggunakan objek pertama. Jadi objek pertama tetap utuh dan objek kedua terpotong sesuai bentuk perpotongan atau irisan. Selanjutnya ada front minus back. Gunanya buat ngilangin objek kedua dan objek satu tetap ada. Kalau yang back minus front berarti sebaliknya. Yang terakhir ada create boundary. Ini buat bikin garis pinggir dari kedua objek, alias bikin outline.
Itu dia trik CorelDRAW yang nantinya akan sering dipakai buat desain dan editing. Thanks banget buat yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan subscribe.